Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi tematik kita, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Ya, hari ini Ustazah akan fokus untuk menjelaskan materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Ustazah harap anak-anak memperhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik. Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan cara pendek dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik meminjam dengan cara panjang dan cara pendek dengan tepat. Kita masuk ke materi pertama tentang operasi penjumlahan. Melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan teknik menyimpan. Diharapkan agar siswa memperhatikan setiap contoh yang dijelaskan dan menuliskannya di buku agar lebih memahami penjelasannya. Kita masuk ke contoh pertama untuk penjumlahan dengan cara panjang. Cara melakukan penjumlahan dengan cara panjang, yang pertama, kita uraikan bilangan yang mau dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Iya, di sini contoh penjumlahannya 267 ditambah 129. Kita uraikan 267 sama dengan 200 tambah 60 tambah 7. Selanjutnya kita uraikan lagi bilangan yang kedua, 129 sama dengan 100 tambah 20 tambah 9. Ya, ini adalah hal yang pertama kita lakukan untuk melakukan penjumlahan dengan cara panjang. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, dan ratusan ditambah dengan ratusan. Ya, kita bisa lihat hasil penjumlahannya. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 60 tambah 20 sama dengan 80, dan 200 tambah 100 sama dengan 300. Setelah kita menjumlahkan bilangan tadi sesuai dengan nilai tempatnya, perhatikan hasil penjumlahan di setiap nilai tempat. Ya, perhatikan jika pada hasil penjumlahan pada nilai tempat satuan lebih atau sama dengan 10, maka kita simpan 10 untuk dijumlahkan ke tempat puluhannya. Seperti pada contoh hasil penjumlahan 7 tambah 9 sama dengan 16. Maka kita tulis 6, kita simpan 10 di samping nilai puluhan. Setelah kita uraikan hasil penjumlahan tadi, kita jumlahkan. Perhatikan kembali bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, di sini ada nilai yang disimpan tadi ya. Maka kita jumlahkan bilangan pada nilai tempat puluhan dengan bilangan yang disimpan tadi. Ya, seperti ini. 80 tambah 10 sama dengan 90. Sehingga penulisan penjumlahannya menjadi 300 tambah 90 tambah 6. Jika hasil penjumlahan pada setiap nilai tempat sudah seperti contoh di bawah ini, maka kita sudah bisa simpulkan hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya adalah 396. Jadi 267 tambah 129 sama dengan 396. Ya, sekarang kita masuk ke contoh 2 penjumlahan dengan cara panjang. Penjumlahan antara bilangan 475 tambah 154. Yang pertama, kita uraikan bilangan yang mau dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, seperti di bawah ini ya. 475 sama dengan 400 tambah 70 tambah 5. 154 sama dengan
100 tambah 50 tambah 4. Seperti cara sebelumnya, setelah kita uraikan, kita jumlahkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Ingat ya, kita jumlahkan itu dari yang paling belakang dulu, dari satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan. Iya, sekarang kita jumlahkan. 5 tambah 4 itu sama dengan 9. 70 tambah 50 sama dengan 120. 400 tambah 100 sama dengan 500. Setelah kita jumlahkan, perhatikan hasil penjumlahan di setiap nilai tempatnya. Pada hasil penjumlahan antara nilai puluhan sama puluhan tadi, hasilnya itu lebih atau sama dengan 100. Maka kita simpan 100 untuk dijumlahkan ke tempat ratusannya. Sehingga kita bisa menulisnya itu menjadi 500 tambah 100 tambah 20 tambah 9. 100 tambah 20-nya ini itu berasal dari 120 tadi ya, diuraikan. Setelah kita uraikan hasil penjumlahan tadi, kita jumlahkan. Perhatikan kembali bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini kita bisa lihat ada 2 nilai tempat 100. Maka kita jumlahkan bilangan pada nilai tempat ratusan tadi dengan bilangan yang disimpan ya. Jadi hasil penjumlahannya itu 600. 600 ini tuh berasal dari 500 tambah 100 tadi ya. 600 tambah 20 tambah 9. Jika hasil penjumlahan pada setiap nilai tempat sudah seperti contoh di bawah ini, maka kita sudah bisa simpulkan hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya adalah 629. Jadi, 475 tambah 154 sama dengan 629. Iya, sekarang kita akan menjumlahkan dengan cara pendek. Contohnya 267 tambah 129. Yang pertama itu, kita tuliskan penjumlahan dua bilangan di atas dengan bentuk bersusun seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, dan ratusan tambah ratusan. Yang perlu diingat dalam menjumlahkan bilangan, kita menjumlahkan itu dari bilangan satuan dulu, kemudian puluhan, kemudian ratusannya. Ya, sekarang kita jumlahkan dari yang satuannya dulu. Di sini ada 7 tambah 9. Kita sebut 7 dan kita siapkan jari kita 9. Karena 7 maka kita hitungnya dari 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hitungnya hitung maju ya karena ini penjumlahan. Ya, kita sudah hitung 7 tambah 9 sama dengan 16. Kita tulis 6 di bawahnya ya, di bawah satuan. Dan satunya itu kita simpan di depannya, di puluhan. Tadi satuannya sudah kita jumlahkan, sekarang kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 6 tambah 2. Ya, ini kita hitung pakai jari ya. 1 tambah 6 tambah 2 sama dengan 9. Ya, sekarang kita jumlahkan yang ratusannya. 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga hasil penjumlahan dari 267 tambah 129 sama dengan 396. Perhatikan kembali contoh 2 untuk penjumlahan dengan cara pendek. Di sini contohnya 475 tambah 154. Ya, seperti yang tadi, kita tuliskan penjumlahan dua bilangan di atas dengan bentuk bersusun seperti di bawah ini. Setelah kita tulis dalam bentuk bersusun, kita jumlahkan dari yang satuannya dulu. Ya, satuan sini 5 tambah 4. Ya, kita bisa hitung pakai jari kita ya. 5 tambah 4 sama dengan 9. Setelah itu kita jumlahkan yang di bagian tempat puluhannya. Di sini itu 7 tambah 5. Untuk menghitung 7 tambah 5,
Kita lihat angka di bawahnya 5. Berarti kita sediakan jari kita 5. Kita hitung maju dari angka 7. Setelah 7 ada angka apa? Angka 8. Berarti kita hitung maju ya. 8, 9, 10, 11, 12. Iya, jadi 7 tambah 5 itu sama dengan 12. Karena hasilnya 12, maka kita tulis 2, kita simpan satunya itu di tempat ratusan di bagian depannya 7 tadi ya. Sekarang kita jumlahkan yang ratusannya. 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Sehingga hasil penjumlahan antara 475 dan 154 adalah 629. Ya, sekarang kita masuk ke contoh operasi pengurangan. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Ya, sekarang kita lihat cara pengurangannya ya. Seperti operasi penjumlahan, pengurangan juga itu ada 2 cara. Cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita akan masuk ke contoh pengurangan dengan cara panjang. 242 kurang 38. Ya, di sini kita uraikan bilangan yang mau dikurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti yang di penjumlahan tadi ya. 242 sama dengan 200 tambah 40 tambah 2. 38 sama dengan 30 tambah 8. Setelah kita uraikan tadi, kita kurangkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti pada operasi penjumlahan, operasi pengurangan juga itu diurutkan. Dari yang satuan dulu kita kurangkan, kemudian puluhan, kemudian ratusan. Ya, saat melakukan pengurangan, perhatikan bilangan di atasnya harus lebih besar dari bilangan yang di bawah. Jika bilangan yang di bawah lebih besar daripada bilangan di atas, seperti pada contoh ini, pada nilai tempat satuan itu, bilangan yang di bawah lebih besar dari bilangan yang di atas. Maka kita harus meminjam 10 pada nilai tempat puluhan. Jadi penulisannya itu menjadi 200 tambah 30 tambah 10 tambah 2. Kita jumlahkan yang 10 tadi, bilangan yang dipinjam pada nilai tempat puluhan, dengan 2, bilangan pada nilai tempat satuan, agar kita bisa kurangkan dengan angka yang di bawahnya. Sehingga penulisannya menjadi 200 tambah 30 tambah 12. Ya, di sini kita bisa lihat bilangan pada nilai tempat satuan yang di atas itu sudah lebih besar daripada bilangan yang di bawah ya. Sehingga ini kita sudah bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Ya, kita sudah bisa mengurangkan bilangannya ya. Sesuai dengan nilai tempatnya tadi. 12 kurang 8 dulu. 12 kurang 8 itu sama dengan, ya kalau pengurangan dia kita hitung mundur. Kita sediakan jari kita 8. Ya, kita hitung mundur dari angka 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Angka terakhir yang kita sebut adalah 4, maka 12 kurang 8 adalah 4. Selanjutnya yang bagian tempat puluhannya, 30 kurang 30. 30 kurang 30, 0. Sekarang ke tempat ratusannya. Karena 200 tidak ada pengurangnya di bawah, maka dia langsung turun saja di bawah. Jadi kita tulis 200. Ya, di sini kita sudah bisa lihat hasil pengurangannya, yaitu 204. Jadi, hasil pengurangan antara 242 dan 38 adalah 204. Sekarang kita masuk ke contoh 2 pengurangan dengan cara panjang, yaitu contohnya 484 kurang 257. Ya, kita uraikan seperti ini ya. 484 sama dengan 480 tambah 4. 257 sama dengan
200 tambah 50 tambah 7. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, kita kurangkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, saat mengurangkan, kita perhatikan bilangan yang di atasnya itu harus lebih besar dari bilangan yang di bawahnya. Pada contoh ini, nilai tempat satuannya itu kita harus pinjam 10 pada nilai tempat puluhannya, karena nilai yang di bawah lebih besar dari nilai yang di atas. Sehingga kita bisa tuliskan uraiannya kembali seperti berikut ini. 484 sama dengan 400 tambah 70 tambah 10 tambah 4. 70 tambah 10-nya ini dari 80 tadi ya, kita pinjam 10. Ya, sekarang kita jumlahkan 10 bilangan yang kita pinjam tadi dengan 4. Agar kita bisa kurangkan dengan bilangan yang di bawahnya. Sehingga penulisannya menjadi 400 tambah 70 tambah 14. Ya, kalau sudah seperti ini maka kita sudah bisa kurangkan ya. Karena bilangan yang di atas sudah lebih besar dari bilangan yang di bawah. Ya, kita kurangkan dari yang satuannya dulu. 14 kurang 7. Lihat angka di bawahnya 7. Maka kita sediakan jari kita 7. Kita hitung mundur dari 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bilangan terakhir yang kita sebut adalah 7. Maka 14 kurang 7 sama dengan 7. Selanjutnya 70 kurang 50 sama dengan 20. 400 kurang 200 sama dengan 200. Sehingga hasil pengurangannya adalah 227. Sekarang kita masuk ke contoh pengurangan dengan cara pendek. Ya, seperti operasi penjumlahan, kita tulis terlebih dahulu pengurangan di atas dengan cara bersusun. Untuk operasi pengurangan, kita perhatikan bilangan yang di atas. Bilangan yang di atas itu harus lebih besar dari bilangan yang di bawah. Jika bilangan yang di atas lebih kecil dari bilangan yang di bawah, maka kita harus melakukan peminjaman pada bilangan di depannya. Seperti pada contoh ini, 2 kan lebih kecil dari 8. Jadi kita harus pinjam bilangan di depannya sama 4 ya. Ya, kita tulis kembali 2 di atas. Di atasnya kita tulis 2 ya, seperti ini. Kita pinjam 1 pada 4. Jadi kita tulis 1 di depannya 2. Yang di atas tadi ya, yang paling atas tadi kita tulis 1 di depannya 2. Ya, tadi kan 4 sudah dipinjam 1 sama 2. Jadi 4-nya ini udah berkurang 1. Sisa 3. Ya, sekarang kita coret angka yang sudah tidak dipakai dalam pengurangan. Seperti 4 dengan 2 ini ya, kan sudah tidak dipakai dalam pengurangan. Jadi kita coret. Kita sudah bisa lihat angka yang di atas sudah lebih besar atau sama dengan angka yang di bawah. Jadi ini kita sudah bisa lakukan pengurangan ya. 12 kurang 8. Dengan menggunakan jari, seperti cara yang tadi, 12 kurang 8 itu hasilnya 4. 3 kurang 3, hasilnya 0. 2, karena ada pengurangnya, kita turunkan saja. Jadi tetap 2. Jadi hasil pengurangan antara bilangan 242 kurang 38 sama dengan 204. Ya, kita sudah mendengarkan semua penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang Ustazah harap anak-anak mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Agar lebih memahami penjelasan tadi, anak-anak harus lebih rajin latihan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini nomor satunya, 243 tambah 428 dikerjakan dengan cara panjang. Yang kedua itu, 283 tambah 285. Ini dikerjakan dengan cara pendek. Untuk operasi pengurangannya, nomor 1, di sini 295 dikurang 169. Pakai cara panjang ini ya. Yang kedua itu 364 dikurang 29. Ini pakai cara pendek.
Ya anak-anak, penjelasan untuk materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi penjumlahan dan pengurangan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.